Assalamualaikum Mas Welder. Oke, di video kali ini saya akan coba membagikan cara pembuatan rak TV gantung dari besi hollow ukuran 2x2 untuk para welder pemula seperti saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, seperti biasa, setelah proses pemotongan besi sesuai ukuran atau kebutuhan, kita gabungkan kerangka utama, lalu setelah itu kita langsung las cantum bagian sudut luar besi. Untuk proses pemotongannya saya lewat aja supaya durasinya lebih cepat. Lalu setelah itu kita las cantum bagian sudut dalam besi, dan sebelum dilas cantum kita ukur terlebih dahulu atau kalibrasi ukur antara sudut dan sudut supaya ukurannya lebih pas ataupun presisi. Dan sekiranya kalau misalkan udah pas ataupun presisi, teman-teman bisa langsung lanjut ke pengelasan full di bagian seluruh titik pengelasan, dan dilanjutkan dengan proses penggerindaan atau pembersihan bekas pengelasan supaya pengesetan selanjutnya tidak mengganggu, ataupun kalau misalkan ada pengelasan yang bolong ataupun yang kurang matang, itu teman-teman bisa langsung dilas ulang atau diperbaiki. Terus untuk ukuran ketinggiannya ini 180 cm dan untuk panjangnya 220 cm, lalu untuk lebarnya 30 cm. Dan sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang udah dukung. Buat teman-teman yang baru bergabung bisa klik tombol subscribe di bawah agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan video bermanfaat lainnya. Terus juga buat teman-teman jangan lupa untuk selalu tetap pakai safety equipment untuk pengelasan ataupun pengerjaan apapun. Dan teman-teman gak harus selalu meniru cuplikan pengerjaan yang ada di video ini atau di video saya yang lainnya. Jadi teman-teman bisa lebih explore skill pengelasan maupun penggunaan power tool sendiri. Lalu kita lanjut ke proses penggabungan ataupun pengelasan kerangka satu dan kerangka kedua, karena ini depan belakang. Dan untuk ukuran ketinggiannya ini 180 cm, lalu untuk panjangnya 220 cm, dan untuk lebarnya 30 cm. Dan ini merupakan hasil dari rundingan ataupun penyesuaian tempat. Untuk cara pengelasannya tetap sama ya teman-teman, kita las cantum bagian sudut terluar terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita ukur ulang atau kalibrasi, setelah pas, setelah center ataupun siku, lanjut ke pengelasan full dan langsung dibersihkan bekas pengelasannya supaya tidak mengganggu ataupun tidak tajam ataupun tidak berbahaya. Atau teman-teman kalau misalkan mau dilas cantum terlebih dahulu untuk di semua bagiannya nggak apa-apa, nggak masalah. Setelah kerangka utama sudah terbentuk, lalu setelah itu lanjut ke pengelasan ornamen variasi ataupun tiang penyangga. Dan menurut saya untuk model tiang tengah ataupun variasi seperti ini diusahakan untuk arah tingginya jangan ada sambungan ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di video. Lalu setelah itu lanjut ke pengelasan palang-palang untuk ambalannya ya teman-teman. Untuk jarak dan ukurannya itu sesuai kebutuhan teman-teman aja. Untuk di bagian ambalan yang sebelah kiri ataupun yang sedang saya las di video, itu saya kasih jarak 50 cm ya teman-teman, karena ngepasin backdrop TV yang udah kepasang. Dan sekali lagi untuk ukuran dan modelnya itu bebas aja sesuai kebutuhan atau selera teman-teman. Untuk cara pengelasannya bisa dilas cantum terlebih dahulu, tapi kalau misalkan udah yakin dilas langsung full juga nggak apa-apa, nggak masalah. Dan yang paling terpenting pengelasannya harus diupayakan matang ataupun kuat ya teman-teman. Kalau saya ini dilas cantum terlebih dahulu, jadi kalau misalkan nanti ada kelihatan besi yang memuai itu bisa diperbaiki atau dilas ulang. Dan intinya untuk pengerjaan apapun, maksudnya di pengelasan besi ya teman-teman, itu harus sering-sering cek ukuran. Lalu setelah itu kita lanjut ke pengelasan full di bagian seluruh titik pengelasan. Ini bulak-balik ya teman-teman, bagian atas bawah sudut pokoknya semuanya, dan dipastikan harus kuat. Ini saya cuman contoh pengelasannya aja supaya durasinya lebih cepat. Dan setelah itu lanjut ke pembersihan bekas pengelasannya. Dan pastikan bekas pengelasannya itu jangan sampai tajam ataupun berbahaya ya teman-teman.
Dan setelah proses pengelasan ataupun pembersihan bekas pengelasan kerangka utama itu selesai, lalu lanjut ke proses pemasangan ambalannya ya teman-teman. Ini saya menggunakan ram perforated ukuran lubang 3 mili. Sebelumnya saya tekuk seperti ini, seperti di video teman-teman bisa lihat, atau di bahasa lainnya di bending ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal pasangkan seperti ini, dipasin aja sama ukurannya, kurang lebih seperti itu. Lalu teman-teman bisa las cantum di bagian atas beberapa titik terlebih dahulu, lalu pengelasan full di bagian bawah seperti ini ya teman-teman, kurang lebih. Dan ini bertujuan supaya si permukaan atasnya lebih rata ya teman-teman, terus nambah kekuatan kelenturannya juga. Dan untuk pengelasan di bawah ini bisa lebih nggak kelihatan. Atau teman-teman ini juga bisa dipakein paku ripet ataupun baut skrup kecil ya teman-teman. Dipakein list aluminium juga bisa, ataupun kayu juga bisa, bebas. Pokoknya intinya bawahnya dibikin serapih mungkin, dan atasnya itu nggak ada yang tajam-tajam pokoknya. Lalu kita lihat ini untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Di bagian baris ketiga yang panjang itu ada sedikit perubahan karena emang ngepasin bahan juga, terus konsultasi sama yang order juga, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk pemasangannya saya lewat aja karena udah tahu ya, udah kebayang ini pakai kupingan dari besi siku, lalu kita bor ataupun kita pasangkan pisser ataupun Dynabolt. Itu tergantung media temboknya ya teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini nggak dicat karena memang yang ordernya itu pengennya dia sendiri yang ngecat. Lalu untuk kesannya minimalisnya dapat, dan untuk kesan industrialnya cukup dapat ya teman-teman karena ada aksen ram perforated. Dan hasil akhir setelah dicatnya biasanya saya nanti upload di Instagram saya. Mungkin segini dulu aja di video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya, dan wassalamualaikum.